Halo, salam semuanya. Kembali lagi di channel yang akan ngebahas tentang pertandingan kemarin. Saya baru mendapatkan update bahwa ternyata pertandingan melawan Palestina itu tidak dihitung dikarenakan Timor Leste dan Sri Lanka mengundurkan diri. Jadi kesimpulannya Indonesia hanya menang melawan, yang dihitung Indonesia hanya menang melawan Uni Emirat Arab dan kekalahan melawan Malaysia. Jadi hanya 3 tim teratas yang dihitung. Tapi regulasi AFC sekalipun 2 tim tersebut tidak mengundurkan diri, Timor Leste dan Sri Lanka, tetap yang Guam ini tidak akan dianggap poinnya karena juru kunci. Itu sudah regulasi lama. Menurut saya sih ya agak sedikit jadul ya. Karena juga itu efeknya terkesan tidak menghargai keikutsertaan Guam itu sendiri, tidak menghargai keikutsertaan tim manapun yang menjadi juru kunci. Ya, apa karena AFC males ngitung? Aku tidak tahu kalau sampai seperti itu ya. Tetapi intinya ini regulasi sudah lama, kita tidak bisa menyalahkan regulasi juga. Intinya disederhanakan, dieliminasi, yaitu Guam atau tim-tim juru kunci lainnya, Mariana Island semua itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya tim-tim dengan 3 teratas. Lah, Indonesia ini ternyata tepat berada di bawah Laos. Laos yang lolos. Jadi ada Thailand, ada Laos, 2 runner up terbaik paling bawah. Karena Thailand itu -1, sementara Laos -2. Padahal Thailand tuh habis dibantai sama Vietnam 3-0. Lah kita -3 karena kita dihancurkan Malaysia dengan skor 1-5. Otomatis di situ kita minusnya 4. Ya kan? Tambah lagi kemasukan dari siapa namanya, kita +1 melawan Uni Emirat Arab. Jadi hanya 2 pertandingan yang dihitung, itu melawan Malaysia dan melawan Uni Emirat Arab. Menang lawan Uni Emirat Arab 3-2, memasukkan 3, kemasukan 2, berarti +1 golnya. Sementara melawan Malaysia memasukkan 1, kemasukan 5, -4. Berarti kita kemasukan 7. Tetapi kita mencetak gol 4, minusnya 3, tepat di bawah Laos. Ya selamat untuk tim nasional Laos yang telah lolos. Sejarah buat mereka, karena terakhir keikutsertaan mereka itu ada di 2012 di Piala Asia U17 ini. Sementara kita harus rela. Ini tadi tuan rumah di kandang sendiri, di gengbeng habis-habisan oleh Malaysia 1-5. Bukan, di sini kita harus mendapatkan hikmah. Hikmahnya yaitu adalah tidak melepaskan pertandingan manapun. Sekalipun kita sudah merasa lolos, kita sudah merasa di atas angin, apalagi meremehkan tim lawan, itu paling haram di sepak bola, di futsal, di olahraga manapun paling haram memandang tim yang kita kira lemah. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Bola itu bundar. It's a game. Semua bisa terjadi. Terkadang kita ngerasa kita bisa mengatasi tim ini, tetapi akan ada hal-hal di luar itu yang menjadi faktor kekalahan kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan yang namanya waktu istirahat yang sangat sebentar. Semua tim mendapatkan jatah yang sama. Kita tidak bisa menyalahkan faktor lapangan, karena itu sudah diterapkan. Walaupun ya capek juga yang ngelihat ya di Jawa Barat terus. Habis itu ya lapangannya kita lihat sendiri seperti apa. Kemudian ya semua tim intinya bermain di tempat yang sama. Ini masalah strategi mental dan ya pelajaran juga lah buat timnas kita. Untuk netizen juga, fans, agar tidak menyalah-nyalakan timnas kita, adik-adik kita, dan juga menyalahkan tim kepelatihan. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sangat mengapresiasinya. Tapi memang di dunia olahraga itu ya ada aja momen-momen saat-saat sial seperti ini. Jadi tidak selamanya kita menang, apalagi mendulang skor banyak. Dan ketika kita menang melawan tim kecil dengan skor yang besar, itu tidak jaminan. Ingat ketika kemarin futsal, ada Iran, timnas Iran ini sangat superior. Mereka punya tradisi juara bertahan, menghancurkan setiap tim dari fase grup sampai menjelang final. Semua, bahkan 3 tim Asia Tenggara semua dihabiskan oleh mereka. Tetapi di final, sampai banyak komentar yang terlalu menjunjung tinggi Iran, kan banyak yang yakin bahwa Iran ini akan keluar sebagai juara. Ada yang komen bilang begini, kasih aja pialanya, padahal itu final belum dimulai, kasih aja pialanya untuk Iran sekarang juga.
Karena orang-orang yakin Iran akan menang karena kualitas Jepang di bawah Iran. Tapi yang terjadi, nah itu tadi, bola itu bundar dan yang keluar sebagai pemenang adalah Jepang. Jepang bermain dengan mental yang bagus, dengan permainan yang solid. Mereka tidak terburu-buru. Ketika ketinggalan mereka tidak panik. Tetapi Iran yang mungkin agak sedikit jumawa, ini sih prasangka saya saja ya, belum tentu benar. Yang mungkin agak sedikit jumawa menganggap setiap tim mudah. Nah kemudian ya mereka merasa nyaman menganggap Piala Asia itu bukan apa-apa, tim Asia itu bukan apa-apa. Tiba-tiba ketemu faktor di luar dugaan mereka. Ya bisa dibilang Jepang menang karena keberuntungan juga. Ya itu di luar dugaan ketika Iran unggul 1-0 tiba-tiba dibalas oleh Jepang 1-1. Nah di babak kedua tiba-tiba ada tendangan yang di luar dugaan, di luar kotak penalti, langsung menembus ke gawang Iran. Dari situ Jepang bermain dengan sangat solid dan akhirnya bisa keluar sebagai juara. Apalagi ditambah penderitaan Iran ketika pemain Iran bunuh diri. Itu kan di luar faktor itu. Pemain profesional aja bisa melakukan kesalahan, apalagi kita gitu. Jadi pelajarannya sangat banyak sekali. Ada hikmah di balik kekalahan. Kita bisa memperbaikinya dari sekarang perlahan. Pokoknya jangan fokus dengan hanya kemenangan saja, fokus pada permainan, fokus pada game plan. Dan saya juga lihat ketika kita melawan Malaysia, kita terlalu berambisius. Pemain kita ya wajar ya, namanya juga rivalitas tetangga, tradisi. Melawan Malaysia itu jangan sampai kalah lah. Kalau saya lebih berpendirian bahwa yang paling penting itu prinsipnya adalah mau lawan siapapun, bahkan lawan rival sekalipun, gengsi itu akan tetap ada. Tetapi yang paling penting adalah fokus di lapangan, fokus menjalankan game plan yang ada, fokus bagaimana bermain rapi, koordinasi antar lini, dan fokus memberikan yang terbaik. Ketika kita tidak melihat lawan, maka kita akan bermain secara kolektif, profesional, dan ya tentunya enak dilihat. Sekalipun kita kalah, kita mungkin masih bisa menerima. Tapi kalau kita sudah kalah dengan skor yang begitu telak, begitu besar, maka apalagi dengan tetangga sendiri, dengan rival kita sendiri, di tanah kita sendiri, maka ya ini yang terjadi. Kita main seperti tidak ada tujuan dan musuh akan lebih nyaman mainnya. Jadi mereka bermain dengan sangat tenang, sangat rapi, tidak terlalu mengandalkan power, tetapi efektif. Ya seperti itu kira-kira. Mental kita ini harus diperbaiki ketika melawan Malaysia, melawan Thailand, melawan rival. Terkadang kita suka kesulitan, yaitu karena gengsi kita, ambisi kita. Ambisi harus diimbangi dengan skill dan ketepatan visi bermain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.